Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Robi Maulana Zamil Putra, tetap di channel Robi Maulana. Kali ini kita akan lanjutkan materi informatika yang selanjutnya, tetap pada aplikasi Scratch 3.0. Kalau kemarin kita sudah belajar menggunakan logika dan menggunakan variabel skor. Nah, kali ini kita akan belajar selain bagaimana cara memanfaatkan logika, kemudian bagaimana cara memanfaatkan variabel. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara menggunakan operator. Nah, operator yang akan kita gunakan yang pasti adalah operator matematika. Operator matematika yang kita gunakan itu biasanya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian lebih dari, kurang dari, dan juga sama dengan. Nah, kalau di dalam Scratch 3.0, operator itu ada di simbol warna hijau ini ya. Nah, ini adalah operator. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan program yang simple saja, kemudian kita akan translatekan program tersebut ke dalam flowchart ya. Pertama-tama kita akan buat programnya dulu. Jadi kita akan membuat logika inputan dan juga outputan ya. Jadi inputannya adalah memasukkan tinggi badan, ukuran tinggi badan. Kemudian setelah tinggi badannya itu diinput, maka nanti akan ada decision atau logika. Jika tinggi badannya di bawah 150, maka akan ada output tampilan ungkapan kamu pendek seperti itu ya. Tapi jika tinggi badannya itu di atas 150, maka kita akan menggunakan outputan atau tampilan tulisan kamu tinggi seperti itu. Pertama kita akan buat spread manusia saja ya, jangan kucing ya, karena kucing sudah terlalu membosankan. Kita tutup atau kita delete terlebih dahulu, kemudian kita pilih human ya, di sini people ya. Di situ sudah banyak sekali contoh-contoh. Ya, kita ambil salah satu saja. Oke, kita ambil ini ya. Tidak perlu diberi background karena agar supaya kelihatan gitu. Yang pertama adalah kita akan ambil menu event, kemudian kita pilih when green flag click. Nah, di sini kita langsung memberikan suatu inputan. Apa itu inputan? Inputan itu adalah suatu masukan ya. Kita menggunakan inputan ask. Dalam inputan ask ini, ask itu bertanya ya. Ask itu bertanya. What is your name? Nah, karena kita ingin bertanya tentang tinggi badan, maka pertanyaannya kita ubah. Berapa tinggi badan kamu? Contohnya seperti itu. Kita pakai bahasa yang ini aja ya, bahasa yang familiar aja gitu. Kemudian yang pasti harus ada yang namanya variabel tinggi badan. Kita klik variabel, kemudian kita make variabel, kita letakkan tinggi badan. Kenapa kita perlu variabel? Karena intinya dalam pemrograman itu data itu memerlukan wadah, yang mana wadahnya itu dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Nah, variabel nanti yang akan berperan untuk memasukkan data kita ke dalam memori. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita ambil set my variable, kita ubah tinggi badan. Oke. Akan lari kemana? Jika tinggi badan sudah diletakkan, maka akan berpindah kepada answer. Kita ambil sensing, kemudian kita pilih answer. Kita letakkan di sini. Jadi otomatis inputan tinggi badan yang sudah dimasukkan oleh si user, maka akan masuk ke dalam answer, kemudian akan ditangkap oleh tinggi badan. Diambil masukkan datanya oleh si variabel tinggi badan. Kita coba. Saya lebarkan dulu. Nah, di sini akan ada pertanyaan berapa tinggi badan kamu. Kemudian di sini ada tabel inputan ya di sebelah bawah ya. Nah, di sebelah bawah sini itu ada tabel inputan, yaitu di sini. Nah, di sini contohnya 170. Kemudian saya klik enter. Mohon maaf kecil. Nah, maka dia akan masuk ke dalam variabel tinggi badan. Oke. Jadi yang sudah masuk ke dalam answer tadi akan ditangkap oleh variabel tinggi badan. Setelah itu, maka kita akan memerlukan yang namanya logika. Kemudian selanjutnya kita akan ambil ke menu control. Oke. Kemudian kita akan ambil if, then, dan juga else. Sebenarnya bisa menggunakan if, then, cuman alangkah lebih baiknya kita mencoba hal baru begitu ya. Karena kalau else itu biasanya menangkap nilai yang tidak sesuai dengan if, then yang ada di atasnya. Oke. Nah, di sini perannya operator.
kita ambil operator. Kita bisa menggunakan lebih dari dan kurang dari, tergantung decision yang akan kita ambil. Cuman kita akan sepakat pakai yang lebih dari dulu saja. Oke, begitu. Nah, kemudian yang jelas ini akan kita isi dengan tinggi badan. Oke, jika tinggi badan lebih dari 150 lah ya, maka akan ada outputan berupa tampilan teks, yaitu kamu tinggi. Outputan tampilan teks akan ada di menu looks. Kemudian kita pilih say. Say itu katakan ya. Maka akan ada tulisan kamu tinggi. Oke, seperti itu. Kemudian jika kondisi pertama tidak memungkinkan, contohnya tinggi badannya itu tidak lebih dari 150, contohnya 149 atau 145 begitu ya, maka tidak akan masuk ke kondisi pertama, tetapi masuk ke kondisi else, yaitu kamu pendek. Akan ada tampilan kamu pendek seperti itu. Kemudian kita ambil say, kita tulis kamu pendek. Oke, seperti itu saja. Kemudian kita coba play lagi. Berapa tinggi badan kamu? Contohnya 145. Maka kita enter, akan ada ungkapan kamu pendek. Tetapi jika di atas 150, contohnya 178, enter, maka akan ada tulisan kamu tinggi. Seperti itu adalah logika yang sederhana bagaimana cara menggunakan logika, bagaimana cara menggunakan variable, bagaimana cara menggunakan operator. Selanjutnya, kita akan mentransfer ini ke dalam bentuk flowchart. Flowchart yang amat sederhana begitu ya. Silakan sebelumnya jika kalian bingung, maka kalian bisa catat terlebih dahulu fungsinya ini ya. Jadi ini untuk fungsi inputan, kalau di dalam sini dianalogikan sebagai sebuah pertanyaan. Kemudian set tinggi badan ini adalah untuk menangkap hasil jawaban ke dalam variabel tinggi badan. Kemudian ini adalah kondisi jika tinggi badan lebih dari 150, maka katakan kamu tinggi. Tetapi jika tidak lebih dari 150, maka katakan kamu pendek. Silakan bisa kalian gambar, kemudian nanti kita bisa transferkan ke dalam flowchart dengan mudah. Kemudian kita akan kembali ke flowchartnya. Kita akan buat flowchart sesuai dengan program yang sudah kita buat tadi. Oke, yang pertama kita ambil mulai terlebih dahulu seperti biasa. Kita tulis mulai. Ini kita ubah menjadi 20. Oke, mulai. Kemudian apa yang dilakukan pertama adalah input. Yang jelas input kita karena memasukkan angka ya, angka tinggi badan, maka kita menggunakan jajar genjang. Kita tulis masukkan tinggi badan. Kita kecilkan dulu ini jadi sekian saja. Kelihatan ya, masukkan tinggi badan. Oke, ini langsung di konektor saja seperti ini. Kemudian apa yang akan terjadi ketika memasukkan tinggi badan? Maka akan ada kondisi. Kondisi itu ibaratkan keputusan ya. Berarti kalau keputusan itu antara mengungkapkan dia kamu tinggi atau pendek, berarti kita menggunakan yang namanya belah ketupat. Oke. Apakah lebih dari 150? Ini ada sebuah pertanyaan karena memang kondisinya di sini apakah lebih dari 150? Kita kecilkan lagi ini. Tidak kelihatan ya. Ya seperti ini aja. Ini tulisannya apakah lebih dari 150. Kemudian yang kita koneksikan. Kemudian akan ada dua tampilan, yaitu kamu tinggi dan juga kamu pendek. Tampilan itu ibaratkan sebuah output. Nah, output kita menggunakan jajar genjang. Hampir sama seperti input ya, tetapi silakan dibaca alur programnya supaya tidak salah. Kemudian kita koneksikan seperti ini. Seperti ini. Karena tulisan kamu pendek. Ini ada tulisan kamu tinggi. Oke.
Masukkan tinggi badan, kemudian apakah tinggi badan itu lebih dari 150? Jika ya, maka akan ada tampilan kamu tinggi. Tapi jika tidak, maka akan ada tampilan kamu pendek. Sederhana itu saja ya. Kemudian selesai. Kita koneksikan seperti ini. Kita koneksikan seperti ini. Oke. Begitu, ini begini. Baik ya, jadi dari apa istilahnya, dari program Scratch ini kemudian kita transfer ke dalam bentuk flowchart. Jadi ini adalah logika untuk menentukan tinggi atau pendeknya seseorang berdasarkan variabel tinggi badan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.